Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia dan mahasiswa program studi sastra Inggris Universitas Ahmad Dahlan, khususnya yang mengambil mata kuliah Islamic Gender Studies. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan bisa mengikuti perkuliahan ini sampai akhir nanti. Untuk pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan dari materi yang sudah saya terangkan pada pengenalan mata kuliah pertemuan pertama. Jadi sekarang kita akan fokus pada gerakan feminisme yang dalam tanda kutip menurut saya memperjuangkan keadilan dalam ranah keadilan bagi kaum perempuan. Jadi, gerakan feminisme itu mulai berkembang di Amerika Serikat itu sekitar tahun 1868 ya. Jadi setelah dipublikasikannya sebuah tulisan yang ditulis oleh John Stuart Mill yang berjudul The Submission of Women gitu ya. Jadi mulai dari tulisan inilah orang menyadari gitu ya, beberapa ketidakadilan gitu ya, yang dilakukan oleh masyarakat Amerika pada saat itu. Memang Amerika itu adalah negara yang bebas gitu ya, negara yang dianggap paling demokratis ya, sehingga ketidakadilan yang terjadi istilahnya turun temurun begitu ya di dalam keluarga masyarakat Amerika yang rata-rata berasal dari Inggris ataupun dari beberapa negara Eropa lainnya begitu ya, itu mencuat begitu ya, memberikan kesadaran kepada John Stuart Mill bahwa perlu ada rekonstruksi lah tentang tatanan yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat gitu ya, khususnya terkait dengan posisi kaum perempuan di dalam beberapa lingkup gitu ya, di antaranya di dalam lingkup keluarga, kemudian di lingkup masyarakat ya. Masyarakat bisa dibagi dua juga, di dalam pekerjaan dan di dunia yang sifatnya umum seperti di pendidikan, politik dan lain sebagainya begitu. Nah, tulisan John Stuart Mill ini mempelopori gerakan feminisme gelombang pertama begitu ya, yang kemudian pada tahun 1960 itu berkembang juga di negara Prancis yang dianggap sebagai gelombang feminisme kedua begitu. Nah, memang seperti yang di pertemuan pertama saya sampaikan gitu ya. Jadi pemikiran feminisme ini mengalami perkembangan ataupun ekspansi ya, dari satu ranah mungkin yang skupnya lebih sempit, keluarga gitu ya, ketidakadilan yang di ranah keluarga, sampai akhirnya berkembang pada ranah politik begitu ya. Jadi gerakan feminisme yang ada di Prancis itu menuntut keadilan bagi perempuan di dunia politik. Nah, ini kan sesuatu yang sudah lebih luas gitu ya. Nah, kalau kita melihat perkembangan ini ya, tentunya karena ini adalah pemikiran manusia, sesuai apa yang saya katakan sebelumnya begitu ya, itu juga ada perbaikan begitu ya, karena antara pemikir feminisme di Amerika dengan di Prancis ya ada kesamaan, tentunya latar belakang utamanya sama, ingin menuntut keadilan gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang juga ada kontradiksi. Sampai hari ini tentunya di berbagai negara gerakan feminisme itu memiliki latar belakang yang sama, tetapi
poin-poin rigidnya itu pasti berbeda ya, karena masing-masing negara itu memiliki ideologi tersendiri, memiliki latar belakang budaya tersendiri begitu ya, yang mengharuskan begitu ya, apa yang menjadi tuntutan mereka itu tidak sama. Dan keadilan itu juga tentu tidak sama antara kepercayaan satu dengan kepercayaan lain, atau agama yang satu dengan agama yang lain begitu ya, terkait dengan posisi kaum perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang gitu ya, kenapa sampai terjadi adanya diskriminasi ataupun apa ya, ketidakadilan gitu ya yang dilakukan terhadap kaum perempuan. Jadi ini sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi sunatullah gitu, sesuai yang dikatakan oleh Charles Darwin gitu ya, the survival of the fittest begitu. Jadi yang kuat itu akan selalu mengintimidasi atau memperbudak yang lemah gitu. Sama dengan sistem kapitalisme, yang bermodal besar itu pasti akan menguasai ataupun memperbudak yang bermodal kecil ya. Dan ini sudah menjadi hukum alam gitu bagi makhluk hidup gitu. Bukan hanya manusia, bahkan binatang pun demikian. Binatang yang kuat secara fisik itu akan yang menjadi ancaman gitu bagi binatang-binatang yang paling kecil. Manusia pun demikian sebenarnya, meskipun tahapan-tahapan ataupun ancaman, bentuk-bentuk ancamannya itu berbeda begitu ya. Ya katakanlah di dunia bisnis saja lah. Manusia yang bermodal besar itu pasti dia akan menguasai pasar, akan mampu menentukan harga, akan mampu memainkan kebijakan dan lain sebagainya. Sementara yang bermodal kecil itu akan selalu menjadi akan selalu menjadi korban gitu terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka yang bermodal besar begitu. Nah, ada beberapa faktor gitu ya yang membuat ataupun melahirkan adanya diskriminasi yang terjadi di dalam masyarakat gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah stigma ya. Stigma sosial yang dibangun di masyarakat itu menciptakan peran-peran ataupun penempatan-penempatan sesuai dengan kapasitas mereka. Saya ingin mengatakan konsep stigma ini ada benarnya, tetapi tidak 100% benar begitu. Karena kalau di barat itu tidak mengakui sama sekali, ya entah mereka menutup mata atau bagaimana, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi mereka menganggap kaum laki-laki dan perempuan itu memiliki sama, tidak perlu dibedakan, ya. Padahal sesungguhnya gitu ya, secara biologis ya berbeda, secara biologis juga menentukan psikologis yang berbeda juga gitu. Sampai saya contohkan begitu ya, waktu saya di Australia itu ada suatu gerakan yang melarang ini ya, adanya diskriminasi terhadap pakaian untuk bayi, untuk anak-anak gitu, sampai pada hadiah-hadiah yang diberikan kepada anak-anak gitu ya. Jadi menurut mereka gitu ya, adanya polarisasi gitu ya, bahwa perempuan itu sebagai the second class people begitu ya, itu dibentuk menurut mereka itu dari bayi begitu, dengan adanya perbedaan-perbedaan dari pakaian mereka, dari hadiah yang diberikan. Semuanya begini, kalau perempuan itu, anak perempuan biasanya bajunya itu berwarna pink atau yang berwarna cerah dan lain sebagainya. Sementara yang laki-laki itu berwarna yang gelap dan lebih tegas begitu. Atau dalam bentuk modelnya, kalau semuanya laki-laki itu celana panjang atau celana pendek sekalian,
yang memiliki perbedaan untuk pakaian perempuan itu, yang membuat gerak mereka lambat gitu, atau tidak sebebas bagi pakaian untuk laki-laki. Contoh di Jawa itu ya, kalau kita lihat semuanya untuk pakaian perempuan itu dibuat sedemikian rupa sehingga gerakannya itu membentuk lika-liku ataupun tubuh mereka gitu, karena dianggap bahwa tubuh bagi perempuan itu menjadi andalan gitu untuk kalau di dunia bisnis itu yang layak jual begitu. Hanya itu istilahnya yang dianggap sebagai potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan, sementara otak atau pemikirannya itu sering diabaikan begitu. Nah, stigma ini begitu ya, kalau kita tidak memahami secara kultural itu bisa menyesatkan begitu ya, karena menganggap bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sama persis, itu berarti kalau di dalam Islam itu bisa dalam tanda kutip itu berbahaya ya, karena seperti tidak mengakui adanya kebesaran Tuhan begitu ya, bahwa memang antara laki-laki dan perempuan ini diciptakan berbeda, tetapi perbedaan ini dalam Islam difungsikan untuk saling melengkapi ya. Artinya bisa saling bekerja sama untuk menciptakan generasi yang lebih bagus gitu. Karena di dalam Islam itu yang ditekankan gitu, itu adalah bagaimana seorang manusia itu melahirkan generasi yang lebih baik daripada mereka sendiri begitu. Tetapi kalau di Barat itu kan jelas berbeda. Mereka tidak mau menikah, mereka ya ada yang masih mau menikah tapi tidak mau memiliki anak dan lain sebagainya. Berbeda dengan konsep Islam. Kalau konsep Islam itu jelas bahwa kehidupan manusia itu pasti akan bergulir, silih berganti, maka yang diperlukan adalah mempersiapkan generasi penerus. Makanya menikah itu menjadi ibadah, memiliki anak itu menjadi ibadah yang besar gitu. Berbeda dengan konsep yang ada di Barat. Nah, kemudian yang kedua, stigma ini juga melahirkan diskriminasi perbedaan. Dalam konteks pendidikan ya oke lah. Saya sepakat gitu ya, bahwa sebenarnya kalau dalam konteks pendidikan kita tidak perlu mendiskriminasi, meskipun ya kalau nanti dalam tahap-tahap tertentu itu harus ada kesepakatan, seumpamanya kaum perempuan atau seorang perempuan itu sudah menikah begitu ya, makanya di sini diatur begitu, harus ada kesepakatan antara seorang perempuan dengan suaminya, dengan keluarganya dan lain sebagainya. Demikian juga sebenarnya sama dengan kaum laki-laki. Kan kaum laki-laki juga memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya lebih besar gitu ya. Cuman ya karena memang ini ya yang menjadi landasan itu kan, kalau seumpamanya kaum perempuan ya harus mendidik anak, kemudian harus mengurus keluarga dan lain sebagainya, kemudian itu nanti menyalahkan agama karena ada tuntutan itu ya, itu juga menjadi hal yang tidak benar juga begitu. Karena dalam Islam ya amal ibadah itu besar kecilnya tidak ditentukan dari besar kecilnya dampak, bukan semata-mata itu ya. Jadi begini, kalau seumpamanya laki-laki dan perempuan sudah menikah, mereka berbagi peran. Sebenarnya yang laki-laki dalam Islam dianjurkan sebagai pencari nafkah, kemudian kalau zaman dulu semuanya berperang dan lain sebagainya. Sementara kaum perempuan dituntut di rumah mendidik anak. Nah, meskipun secara fisik ada perbedaan peran di situ, tetapi secara amal ya,
secara nilai ibadah ya itu tidak dibedakan gitu. Yang di rumah ya bisa bernilai syahid kalau meninggal, yang di medan perang itu pun sama gitu, bisa menjadi nilai syahid ya. Karena apa? Karena disitulah peran-peran besar yang bisa dilahirkan oleh seorang anak manusia begitu. Ya laki-laki tentu ya bekerja di luar rumah begitu ya, peras keringat banting tulang, ataupun zaman dulu itu berperang begitu ya, mengorbankan jiwa raga begitu ya untuk membela Islam, ya itu tentu ya menjadi suatu amal ibadah yang begitu besar. Tetapi yang perlu kita ingat, mendidik anak, melahirkan ya. Makanya di dalam Islam itu kalau seorang perempuan meninggal karena melahirkan, itu mati syahid. Bahkan anaknya yang ikut meninggal itu bisa menyelamatkan orang tuanya. Ini kan luar biasa sebenarnya konsepnya. Disitulah keadilan tentang nilai-nilai pahala yang ada di dalam Islam, yang sebenarnya menjadikan harusnya gitu ya, menjadikan kita sadar bahwa Islam itu menempatkan kaum perempuan dalam posisi atau dalam kedudukan yang sangat mulia. Coba kita bayangkan cukup di rumah, cukup istilahnya memperhatikan anak-anak generasi dia gitu ya, tidak perlu panas-panas, tidak perlu istilahnya berjibaku dengan kondisi alam yang begitu keras gitu, tetapi pahalanya itu sama gitu. Ini kan merupakan suatu keadilan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang menyadari akan hal ini. Karena apa? Karena disinilah perbedaan ideologis, perbedaan agama itu menentukan perbedaan pandangan terhadap hidup gitu. Kalau orang yang tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada pahala dan lain-lain, ya pasti dia akan mengatakan bahwa konsep keluarga seperti ini tuh membuat diskriminatif dan dianggap sebagai merugikan terhadap kaum perempuan. Padahal dalam Islam jelas tidak gitu ya. Bagi kita yang percaya pada agama Islam gitu ya, apapun yang kita kerjakan, apapun posisi kita, kalau itu memberikan manfaat bagi orang lain, itu bernilai pahala ya, dan pahalanya sangat tergantung dari individu itu, dari keikhlasan begitu ya. Makanya gitu ya, terkait dengan pendidikan ya boleh-boleh saja gitu ya, kaum perempuan untuk belajar lebih tinggi, karena nanti mereka juga akan memberi contoh kepada anak-anak mereka untuk berjuang ya sebaik mungkin ya di jalur pendidikan begitu. Kemudian persoalan ekonomi. Nah, dalam persoalan ekonomi ini juga sering terjadi clash ataupun konflik of interest begitu ya, ataupun friksi-friksi atau singgungan-singgungan yang menganggap bahwa Islam itu sangat diskriminatif. Kalau di Barat ya berpikirnya atau landasan berpikirnya itu adalah karena adanya pembagian pekerjaan. Jadi laki-laki bekerja di luar rumah, sementara perempuan di dalam rumah. Secara ekonomi laki-laki menguasai modal gitu ya, untuk mengendalikan kaum perempuan atau si istri gitu. Nah ini juga sesuatu yang salah kaprah sebenarnya, yaitu kalau kita tidak memiliki landasan nilai-nilai agama tentang pahala, ya semuanya seolah-olah seperti benar begitu ya, seperti apa yang dikonsepkan, apa yang terjadi di Barat tentang persoalan ekonomi dan kapital ini menjadi sesuatu yang seolah-olah benar gitu. Itu kalau kita tidak paham agama ya kalau semuanya ingin sama seumpamanya, ya pasti nantinya akan ada yang dikorbankan. Semuanya begini ya, laki-laki berkarir mencari rezeki gitu, kemudian perempuan sama gitu ya, kemudian anak-anak dititipkan ke pembantu dan lain sebagainya, atau bahkan
apa namanya, dibiarkan begitu saja. Ini kan pasti ada yang dikorbankan, ya. Meskipun sebenarnya dalam Islam juga kalau persoalan dunia itu kan diserahkan kepada manusia itu sendiri, ya. Ini bisa didiskusikan mana yang terbaik dan mana yang kira-kira tidak merugikan bagi generasi penerus mereka sendiri begitu. Jangan sampai seperti yang terjadi di Barat, ya. Tidak mau menikah atau menikah tapi tidak mau punya anak, tidak mau punya keturunan karena dianggap keturunan sebagai beban. Kalau dalam Islam keturunan bukan beban, tapi itu bagian daripada pahala yang nantinya akan menyelamatkan mereka itu sendiri begitu. Nah, ini perbedaan pandangan ini menjadi hal yang sangat-sangat substansial gitu ya, atau esensial gitu ya, terkait dengan bagaimana kita memandang konsep keadilan itu. Sekali lagi saya menyampaikan konsep keadilan itu tidak harus sama. Di pertemuan pertama saya sudah menyinggung ini. Jadi di Barat yang namanya keadilan itu dianggapnya harus sama, ya, artinya seimbang antara laki-laki dan perempuan. Padahal kalau kita samakan di dalam Islam itu justru bisa tidak seimbang, tidak adil. Contohnya begini, Anda mahasiswa semester 5 dan adik Anda adalah siswa kelas 5. Kalau semuanya Anda dan adik Anda diberi uang saku sama-sama 1.000 setiap hari, apakah itu suatu keadilan? Tentunya tidak gitu. Karena apa? Masing-masing Anda itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Anda sudah semester 5, sebagai mahasiswa kebutuhannya pasti lebih banyak. Mungkin tempat sekolahnya lebih jauh, butuh transport, butuh uang makan, butuh uang buku, atau untuk beli pulsa mengakses materi kuliah. Sedangkan adik Anda yang masih kelas 5, ya, itu pasti kebutuhannya tidak sebanyak bagi mahasiswa semester 5 begitu. Nah, kalau konsep keadilan itu disamaratakan, ya, artinya sama, itu menjadi tidak adil gitu. Karena orang tua yang memberikan jumlah uang saku yang sama antara mahasiswa semester 5 dengan anak kelas 5 itu pasti akan menimbulkan kecemburuan ataupun ketidakpuasan bagi anak yang sudah semester 5. Ini hanya sekedar contoh, ya, bahwa keadilan itu tidak harus sama. Dan kan sudah nyata antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaannya, ada hal-hal yang membuat mereka berbeda begitu. Nah, pastinya perbedaan ini juga melahirkan adanya perlakuan atau dibutuhkan perlakuan yang berbeda atau hak-hak yang hak dan kewajiban yang tentunya berbeda juga begitu. Itu kemudian posisi strategis. Ya, ini yang dimasukkan posisi strategis terkait dengan ketidakadilan gender itu biasanya terkait dengan peran-peran sosial. Jadi seperti tadi saya sudah terangkan, dalam konteks keluarga laki-laki mencari nafkah, sementara kaum perempuan diharapkan mendidik anak-anak mereka, mengurusi rumah tangga dan kaitannya dengan hal-hal domestik. Nah, posisi-posisi strategis lainnya begitu ya. Kalau di Barat itu jelas gitu ya. Kaum perempuan zaman dulu bahkan mengikuti pemilihan saja itu tidak diperkenankan begitu, karena dianggap ya kaum perempuan tidak layak untuk ikut serta mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya besar, ya. Tapi ini tidak terjadi di Indonesia karena ya di Indonesia kan sudah mengikuti pola-pola yang terjadi sebelumnya begitu ya. Nah, posisi-posisi strategis ini juga ya sering terkait dengan semuanya pemilihan gubernur, pemilihan presiden, atau pemilihan figur-figur pejabat publik lah begitu. Nah, adanya kemampuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu memang ya secara nyata pasti akan mempengaruhi keputusan-keputusan orang banyak gitu terhadap proses pemilihan pemimpin. Ya, kalau seumpamanya secara fair kaum perempuan itu ikut berkompetisi ataupun ikut
menjadi kompetitor dalam suatu proses pemilihan, ya itu hal wajar saja karena orang akan memilih berdasarkan kapabilitas ataupun kemampuan dari masing-masing calon itu sendiri. Saya kira di Indonesia ini sudah bukan hal yang tabu. Justru yang menurut saya menjadi persoalan adalah ketika kita memilih suatu figur, suatu tokoh, suatu pemimpin yang dia hanya berdasarkan atas figur orang tuanya dulu karena keturunannya orang hebat gitu, kemudian anaknya dianggap juga sebagai yang memiliki kualitas yang sama juga gitu dengan apa namanya dengan bapaknya begitu. Nah, itu justru menjadi persoalan gitu. Tapi justru yang benar adalah kita memilih suatu pemimpin ataupun suatu figur di dalam kehidupan masyarakat yang akan memimpin kita itu ya sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kapabilitas mereka di dalam memimpin gitu, baik di organisasi apa namanya perusahaan, di organisasi kemasyarakatan, politik, pemerintahan dan lain sebagainya begitu. Nah, tadi saya sudah menyinggung gitu ya hal-hal terkait dengan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Sekarang saya ingin menyampaikan gitu ya bahwa gerakan perempuan atau pemikiran perempuan ini selalu mengalami perubahan-perubahan karena memang sekali lagi konsep manusia, pemikiran manusia itu tidak sempurna. Jadi mereka masih mencari-cari, masih meraba-raba gitu mana yang sesuai dengan konteks sosial ya. Oleh karena itu, gerakan feminisme ini juga gitu ya melahirkan berbagai aliran gitu ya atau berbagai apa namanya kelompok gitu ya. Masing-masing itu memiliki ciri khas, memiliki perbedaan-perbedaan yang antara satu dengan yang lain itu berbeda. Ya, kelompok pertama atau aliran pertama itu disebutnya sebagai feminisme liberal gitu ya. Jadi feminisme liberal ini menekankan pada kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal rasionalitas gitu ya. Jadi dalam hal pemikiran, rasionalitas, gerakan feminisme liberal ini menuntut gitu ya adanya kesamaan gitu ya, bahwa antara laki-laki itu tidak berbeda dalam hal rasionalitas. Kemudian yang kedua adalah feminisme radikal yang di mana apa namanya gerakan feminisme ini menganggap bahwa ketidakadilan itu disebabkan pada sistem patriarki ya, yang pemaknaan akan seksualitas dan tubuh perempuan seperti hak-hak reproduksi, seksualitas dan lain sebagainya. Jadi feminisme radikal ini yaitu menegasikan ya, saya katakan menegasikan adanya perbedaan apa namanya kualitas manusia disebabkan oleh perbedaan biologis ya. Jadi itu dianggap harus dihilangkan karena itu akan menjadi stigma bahwa kaum perempuan apa namanya sebagai the second class people begitu. Nah, nanti akan saya terangkan di masing-masing apa namanya masing-masing aliran ini. Kemudian yang ketiga feminisme Marxis ya atau feminis sosialis gitu ya, menekankan pada sistem kapitalis atau perempuan berada di bawah laki-laki. Ya, jadi tadi saya sudah singgung juga bahwa kalau laki-laki apa namanya memiliki peran sebagai pencari nafkah, kemudian perempuan atau istri sebagai yang bertanggung jawab untuk hal-hal domestik itu dianggap sebagai diskriminasi karena apa namanya penguasaan kapital atau penguasaan masalah ekonomi itu nanti akan ditentukan oleh laki-laki. Kemudian yang keempat feminis eksistensialis ya, ini gerakan ini dipelopori oleh Simone de Beauvoir ya dalam bukunya The Second Sex ya. Seorang perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan dalam esensi gender melainkan sebagai perempuan secara biologis gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan yang radikal gitu ya terkait dengan persoalan biologis gitu ya atau
seksualitas dan reproduksi begitu. Kemudian yang kelima, feminis postmodern, yaitu menolak adanya modernisasi, ya, perempuan ditekan oleh struktur bahasa, misalnya istilah-istilah gitu ya. Jadi istilah-istilah yang digunakan di dalam bahasa itu lebih mengunggulkan laki-laki gitu semuanya, salesman gitu ya. Terus nama-nama itu ada Superman, Batman untuk film dan lain sebagainya, dan banyak istilah-istilah lain gitu ya, yang kata gantinya itu adalah laki-laki tapi dianggap merepresentasikan antara laki-laki dan perempuan gitu. Sebenarnya he atau it dan seterusnya begitu ya, itu sering mengacu antara laki-laki dan perempuan. Ini persoalan-persoalan bahasa ya, itu juga dipersoalkan gitu ya. Kenapa kata gantinya laki-laki tapi bisa merepresentasikan kaum laki-laki dan perempuan, sementara kalau perempuan itu tidak bisa sebaliknya. Kemudian ada feminisme multikultural yang membahas mengenai permasalahan ras, kebudayaan, etnis, gender, yang dimana hal tersebut membatasi ruang gerak perempuan. Ya. Jadi feminisme multikultural gitu ya, ini nanti juga akan membahas tentang berbagai perbedaan-perbedaan yang atau diskriminasi gitu ya, yang disebabkan oleh adanya persepsi kultural yang berbeda di masing-masing kebudayaan itu ya. Juga ada ekofeminisme gitu ya, yang melihat keterkaitan antara hubungan alam dan isu perempuan gitu ya. Contoh kasus yang ada di Indonesia salah satunya adalah para perempuan yang menolak pembuatan pabrik semen di daerah Jawa Tengah dengan cara membuat tenda di sekitar daerah yang akan dibuat pabrik serta mengubur kakinya sendiri ke dalam semen ya. Ya, jadi itu beberapa aliran gitu ataupun kelompok gerakan feminisme yang terjadi selama ini gitu ya. Masing-masing itu memiliki concern yang berbeda-beda dan memiliki ranah gerakan yang berbeda begitu. Di barat maupun di Indonesia sama, semuanya mengalami perubahan-perubahan gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang melatar belakanginya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kuliah pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan partisipasinya. Jangan lupa untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar gitu ya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas kita secara maksimal, dan syukur-syukur nanti di semester depan kita sudah bisa melaksanakan perkuliahan offline, sehingga pertemuan langsung itu akan memberikan kemudahan bagi kita untuk berinteraksi, berdiskusi dan lain sebagainya. Semoga transfer ini itu akan lebih mudah untuk kita lakukan. Demikian, mohon maaf jika ada kesilapan. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.